Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zildanis dari kelas 642C03 dengan NIM 64212211. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu keprihatinan bangsa Indonesia terhadap konservasi satwa liar dengan judul dampak positif dari konservasi satwa liar yang dilakukan oleh Yayasan Kalawet di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian konservasi satwa liar. Konservasi sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian alam. Sedangkan satwa liar adalah hewan yang hidup di darat, air, maupun udara yang ada di alam bebas ini. Jadi, yang dimaksud konservasi satwa liar adalah upaya atau tindakan melindungi spesies yang terancam punah atau hampir punah dengan menjaga kelestarian habitat aslinya. Banyak faktor yang menjadi penyebab habitat spesies tersebut hilang. Salah satunya adalah pembebasan lahan untuk perusahaan besar. Sebagai contohnya adalah ketika kita membebaskan lahan, sebagian lahan di hutan, maka otomatis kita juga akan kehilangan sebagian populasi dari spesies tersebut. Itulah kenapa konservasi satwa liar ini perlu dilakukan. Selanjutnya adalah Yayasan Kalawet Indonesia. Yayasan Kalawet hadir di Indonesia sejak tahun 1998 yang didirikan oleh aktivis lingkungan dari Perancis yang bernama Aurélien Francis Broglie atau kerap disapa Chan Kalawet. Motivasi Chan Kalawet datang ke Indonesia adalah untuk menyelamatkan satwa liar yang menjadi korban kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Tujuan beliau mendirikan yayasan ini adalah untuk menjaga dan melindungi satwa liar lainnya, khususnya di daerah Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat. Salah satu satwa yang dilindungi yaitu primata bertangan panjang yang disebut dengan oa. Selanjutnya adalah di sini ada misi Yayasan Kalawet. Yang pertama yaitu penyelamatan dan rehabilitasi. Penyelamatan dilakukan dari perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa-satwa tersebut, satwa yang kehilangan habitat aslinya, dan satwa yang dipelihara oleh warga sekitar. Pada hakikatnya, satwa liar bukan untuk dipelihara, karena ketika satwa liar tersebut sudah menjadi besar, ada kemungkinan satwa liar tersebut akan menyerang orang yang memeliharanya. Karena itulah satwa liar tidak diperuntukkan untuk dipelihara. Misi selanjutnya adalah patroli keadaan hutan. Yayasan Kalawet menerapkan sistem patroli untuk memantau hutan yang sedang dikonservasi. Patroli dilaksanakan dengan menggunakan kuda. Alasan menggunakan kuda saat patroli adalah untuk menghindari kebisingan di dalam hutan. Selain menggunakan kuda, patroli juga bisa dilaksanakan dengan berjalan kaki mengelilingi hutan atau menggunakan paramotor. Paramotor ini digunakan untuk memantau keadaan hutan dari daerah ketinggian atau dari udara. Misi yang ketiga adalah penyuluhan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat konservasi satwa liar dan untuk menjaga habitat aslinya, Yayasan Kalawet perlu dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, Yayasan Kalawet melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat sendiri dapat mengerti arti pentingnya menjaga kelestarian alam ini. Dampak dari konservasi satwa liar ini yaitu meningkatnya populasi satwa liar di Indonesia, terutama pada tahun 2019. Berikut adalah daftar satwa liar yang meningkat populasinya, yaitu yang pertama ada jalak Bali meningkat menjadi 191 ekor, owa Jawa pada tahun yang sama meningkat menjadi 1.107 ekor, elang Jawa juga meningkat menjadi 113 ekor, harimau Sumatera meningkat menjadi 220 ekor, badak Jawa meningkat menjadi 68 ekor, dan gajah Sumatera meningkat menjadi 693 ekor. Dampak positif lainnya yang diambil dari hasil konservasi satwa liar yaitu kelak nanti anak cucu kita akan dapat bisa merasakan keberagaman satwa dan kelestarian alam Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.